minggu yang lalu, tepatnya sebelum penilaian harian di sekolah saya dimulai, ustazah saya telah memberikan tugas berupa praktikum pembuatan tape dalam bentuk video. Oleh karena itu, pada sesi kali ini saya membuat video tentang proses pembuatan tape. Namun, sebelum kita masuk ke video pembuatan tape tersebut, alangkah baiknya kita mengerti apa yang dimaksud dengan tape tersebut. Dilansir dari Wikipedia, tape atau tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Menurut bahan dasarnya, tape dapat dibedakan menjadi dua, yakni tape dari nasi ketan dan juga tape yang berasal dari singkong. Singkong atau ketela pohon ya, lebih dikenal. Nah, bahan dasar yang akan saya pilih untuk pembuatan tape kali ini adalah singkong atau ketela pohon. Selain harganya yang sangat murah, sangat terjangkau, proses pembuatan tape dengan menggunakan singkong ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan bahan dasar nasi ketan. Tapi saya tidak akan membuatnya di sini ya, karena bahan-bahannya belum saya siapkan. Sebentar, saya siapkan. Nah, ini adalah tempat yang akan saya gunakan untuk mengolah singkong menjadi sebuah tape. Dan alat dan bahan yang saya perlukan adalah sebagai berikut. Untuk alatnya, kita membutuhkan satu buah pisau dapur ya tentunya, dan juga satu buah telenan untuk memotong, dan satu wadah untuk singkong yang sudah saya kupas nanti dan akan saya cuci di sini, dan juga ini tempat untuk fermentasinya. Ini sudah ada tempat untuk fermentasinya. Dan untuk bahan yang saya gunakan kali ini adalah yang pertama ada ragi. Ini masih saya tutup ya, belum saya buka sama sekali ini. Raginya pasti berbentuk bulat-bulat warna putih seperti ini. Nah, nanti ragi ini saya akan pecahkan menjadi, bukan saya pecahkan ya, saya haluskan menjadi serbuk halus gitu nanti. Jadi penggunaan ragi ini nanti bukan dicemplungin langsung gitu, bukan ya. Jadi dihaluskan dulu. Lalu ada daun pisang di sebelah saya. Ini nanti saya akan tempatkan di dalam kotak ini. Saya akan tempatkan di sini sebagai penutup dan juga pelapis tapenya, pelapis singkong. Dan untuk bahan utamanya, bahan dasarnya saya sudah siapkan beberapa singkong ya yang ada di sini. Nah, bisa dilihat saya membeli banyak sekali singkong di sini, kurang lebih 2 kilo ini. Kurang lebih segini 2 kilo. Kenapa saya beli 2 kilo? Kalau semisal saya beli 1 kilo, saya kan belum tahu mana kualitas singkong yang bagus dan kualitas singkong yang sudah busuk atau kita bisa sebut dengan buki. Nanti mungkin saya akan beritahu bagaimana cara untuk membedakan mana singkong yang bagus dan juga mana singkong yang jelek. Untuk langkah yang pertama, kita singkirkan semua ini. Ya, kita singkirkan dulu agar tidak mengganggu. Kita hanya sisakan ini, talenan ini, dan juga penada. Kita ambil salah satu singkong ya. Saya ambil yang ini contohnya. Cara untuk mengupas singkong bukan seperti mangga ya, bukan seperti mangga seperti gini dikuliti gitu, bukan. Tapi kita potong saja langsung. Kita potong. Dan kita sesuaikan ukurannya ya. Antara 4 sampai 5 cm. Jadi kita potong aja. Kalau sudah, kita taruh sini.
kemungkinan saya akan potong sebagian atau semuanya buat nanti saya seleksi mana yang bagus dan mana yang sudah tidak bagus gitu ya. Ya, saya rasa segini mungkin sudah cukup, atau saya potong satu kali lagi lah. Kita bisa lihat untuk kualitas singkong yang bagus. Untuk kualitas singkong yang bagus itu memiliki daging buah yang sangat putih. Maksudnya bersih gitu ya. Bersih, tidak ada warna ungu kecoklatan. Itu menandakan sudah busuk ya, sudah busuk atau sudah buki. Untuk yang ini kualitasnya bagus-bagus semua rata-rata. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat di sini kelihatan ada sedikit warna ungu-ungu kecoklatan. Nah, ini sudah menandakan buki. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita potong-potong seperti ini, lalu kita akan mengupasnya, lalu mencucinya dengan bilasan air sehingga bersih, tidak tersisa tanah-tanah ya, seperti ini. Ini tanah juga ya, campuran tanah. Nah, kita harus bersihkan sampai benar-benar bersih total. Jadi warnanya itu udah benar-benar putih. Oke. Nah, setelah saya mengupas serta memotong singkong-singkong tadi, lalu saya membilasnya dengan air bersih, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Warnanya putih sekali. Ini sudah saya seleksi juga tadi, karena beberapa tadi juga ada yang sudah busuk, sudah yang nggak baik. Jadi saya pisahkan. Karena apa? Kalau misalnya dalam pembuatan tape, apabila ada salah satu yang busuk, jika kita campurkan dengan yang lain, maka tape tersebut tidak akan pernah jadi sempurna, malah jadi pahit, tidak akan pernah manis. Jadi perlu diperhatikan sungguh-sungguh untuk kebersihan tape ya, mulai dari kualitas tape hingga kebersihan sisi-sisinya yang sudah terlepas dari tanah ini. Dan langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah memasukkan tape ini ke dalam panci kukusan ini. Ini sudah saya isi air. Lalu kita tata di dalam panci ini. Kita bisa tatanya itu dengan berdiri ya guys. Berdiri, kalau enggak tidur gitu terserah, pokoknya rata gitu. Tapi usahakan berdiri aja biar matangnya tuh sempurna banget. Lalu kita kukus. Jika kita ingin memastikan apakah singkongnya itu sudah jadi atau tidaknya, sudah matang atau enggaknya, itu gampang. Kita tinggal tusuk salah satu bagian singkong tersebut. Nah, apabila teksturnya itu sudah halus, sudah lembut maksudnya ya, sudah lembut, nggak padat kayak gini, sudah lembut, bisa ditusuk dengan mudah, itu artinya sudah matang. Nah, oleh karena itu saya akan mengukusnya mulai dari sekarang ya. Oke. Nah, ini adalah singkong yang sudah saya kukus kurang lebih selama 15 menit ya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bagian daging singkong sudah empuk sekali, sampai tersisa ya di catokan saya ini, menandakan sudah empuk sekali.
Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membiarkan singkong ini terkena angin. Jadi setelah dikukus harus didinginkan selama beberapa menit hingga permukaan singkong ini benar-benar sudah dingin sebelum dikasih ragi. Biar mempercepat proses pendinginan, saya akan menatanya di sini. Nah, sudah terambil semua, jadi ini kita biarkan, tutup aja ya. Setelah itu kita biarkan singkong ini terkena angin dari kipas angin, dan kebetulan di sebelah saya persis ada kipas angin, jadi saya akan mendinginkan singkong ini. Dan kita tunggu sampai singkong benar-benar dingin. Jadi kita harus menjadikan singkong ini sudah benar-benar dingin agar proses fermentasi itu terjadi dengan sempurna. Singkong ini tidak akan pernah bisa menjadi tape apabila ia masih panas. Jadi ragi itu tidak akan bekerja di suhu yang sangat tinggi. Jadi bakteri-bakteri yang ada di ragi tidak bisa bekerja di suhu yang tinggi, malah akan mati dan menyebabkan singkong tidak terjadi fermentasi, tidak terjadi proses fermentasi pada singkong. Jadi kita biarkan dulu sehingga kondisinya benar-benar dingin. Nah, ketika singkong dirasa sudah benar-benar dingin ya, kita bisa langsung siapkan wadah. Lalu kita bersihkan dulu biar lebih bersih wadah. Lalu kita ambil selembar daun pisang. Selembar daun pisang seperti ini. Ini sudah saya pisahkan ya dari tulang-tulang daunnya. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Setelah membentuk telangkup seperti ini, kita bisa, yang langkah pertama yang harus kita lakukan yakni menaburinya dengan ragi yang sudah dihaluskan. Ini tadi ragi yang saya tunjukkan sebelumnya kan berbentuk bulatan seperti koin. Bulatan seperti koin. Nah, ini sudah saya tumbuk jadi halus seperti ini, jadi tinggal kayak debu-debu gitu ya modelnya ya. Nah, kita laburi ke setiap, kita laburi sedikit demi sedikit. Untuk ini saya matikan dulu biar nggak terbang kemana-mana. Lalu kita masukkan ini, kita pecah, nggak masalah sih, mau dipecah atau mau diapakan gitu, mau dipecah atau mau diapakan sembarang. Kalau nggak utuh gini ya nggak masalah sih, tapi saya suka dipecah aja gitu biar lebih efektif dalam fermentasinya maksudnya. Nah, setelah ini dirasa sudah penuh ya seperti ini, bisa dilihat
Ini sudah sedikit penuh. Kita kasih lagi atasnya. Jika sudah, kita ambil selembar lagi. Kita ambil selembar lagi, tapi kali ini kita potong kecil gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan sebagai pembalik gitu aja ya, sebagai penutup. Lalu kita juga bisa dengan menumpuknya lagi. Jadi saya tutupi lagi gini, saya tumpuk lagi nanti. Saya tumpuk lagi dengan beberapa rak ini. Jadi saya bentuk dua gitu, dua tumpukan. Saya lupa kasih lagi. Ini saya kira sudah cukup, jadi isinya itu 2 per balok gitu ya. Nah, kita taburi lagi. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal menutup bagian ini ke sini. Kita bungkus sampai tidak ada celah-celah cahaya maupun udara ya. Kita bungkus seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita cari tutupnya. Tutup ini ya maksudnya ya. Nah, kita tutup. Nah, tempat fermentasi sudah jadi. Kurang lebihnya bisa dilihat seperti ini. Jadi saya membungkusnya ini hampir tidak ada celah untuk udara sekalipun. Bukan celah untuk udara ya, celah untuk cahaya sekalipun. Nah, ini merupakan kotak pertama. Dan kita bisa buat lagi untuk kotak yang kedua dan ketiga. Nah, akhirnya saya setelah selesai membuat tape beras berbahan dasar dari singkong ini. Jumlahnya semua ada 3, dan nanti mungkin ketiga ini akan saya berikan ke pihak sekolah untuk mendapatkan penilaian dari para juri. Terima kasih karena telah menonton video saya. Atas kesalahan-kesalahan yang saya perbuat dalam video saya mohon maaf. Selebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. 무심한 관심만큼 아픈 게 있을까 흑백 같은 시간 한 지 앞도 모른 채 너를 헤매듯이 기다려온 느낌 전라빈 틈 없이 너로 이어진 꿈에서